Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film drama Jepang garapan Naomi Kawase yang menjadi entry Jepang untuk ajang Oscar di tahun 2020 yang berjudul True Mothers. Film ini bercerita mengenai kisah pilu seorang ibu muda ketika dijauhkan dari anak kandungnya yang diadopsi oleh satu keluarga kaya dan upayanya agar tidak terhapus dari ingatan sang anak. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya dan langsung kita lanjutkan. Ini dia, True Mothers. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kita pada aktivitas pagi A1, seorang bocah kecil lucu dan penurut yang sedang bersiap untuk pergi ke sekolahnya. Setiap pagi A1 dibantu oleh ibu dan ayah angkatnya, yaitu Satoko dan Kyokazu, yang setelah menata keperluan sekolah A1, kemudian selalu mengantarkannya pergi ke sekolah bersama-sama. A1 sebetulnya adalah anak berhati lembut yang cenderung selalu jujur dan relatif lebih sensitif dibanding anak laki-laki seusianya. Itulah yang membuat Satoko membela A1 saat sebuah kejadian di mana Sora, teman sekelas A1, terjatuh dari wahana permainan di TK tempat mereka belajar dan menuduh A1 telah mendorongnya. Satoko yang tahu anaknya tak mungkin melakukan hal itu pun tak membiarkan anaknya mengakui kesalahan yang tidak dilakukannya dan terus membela A1 baik di depan para guru atau bahkan kepada ibu Sora yang juga gigih membela Sora. Satoko menolak meminta maaf dan lebih memilih untuk membela harga diri putra terkasihnya itu habis-habisan. Perang dingin Satoko dan ibu Sora itu sebenarnya mengganggu pikiran Satoko yang khawatir dengan tindakan Sora atau ibu Sora kepada A1 ke depannya. Satoko berusaha keras menghalau kekhawatirannya itu dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukannya sudah sangat benar. Tapi kekhawatirannya itu lalu justru membawa Satoko untuk flashback ke kejadian 9 atau 10 tahun silam, tepatnya di masa awal pernikahannya dengan Kyokazu. Ia ingat bahwa Kyokazu mengutarakan keinginannya untuk segera memiliki anak dan membangun keluarga kecil yang isinya tidak hanya mereka berdua. Tapi satu hal buruk terjadi, yaitu saat mereka mendapati hasil analisa dokter kelamin yang menyatakan bahwa Kyokazu mengalami kemandulan akibat ketiadaan sperma di air maninya. Fakta itu ternyata menyakiti harga diri pria Kyokazu, meskipun itu tidak lebih besar dari sakit hatinya bahwa ia punya kepastian untuk tak akan pernah punya penerus dari darah dagingnya sendiri. Satoko yang memahami itu hanya mencoba menerima takdir di pernikahannya dengan lapang dada. Satoko tak pernah berani membahas hal itu lagi di beberapa hari selanjutnya, sebab ia mengerti betul rasa perih yang ia rasakan di dalam hatinya itu lebih-lebih juga dirasakan Kyokazu. Kesenyapan rumah itu baru pecah saat Kyokazu kemudian menanyakan keputusan Satoko yang kini hanya punya dua pilihan, yaitu bercerai darinya dan segera menikahi pria lain yang lebih subur agar bisa punya anak, atau tetap menikah dengannya meskipun mereka hanya akan menua berdua saja. Satoko yang paham betul bahwa ia membuat keputusan menikahnya lebih dulu ketimbang keputusannya memiliki anak, akhirnya memilih untuk mempertahankan pernikahannya dan menerima nasibnya bersama Kyokazu sebagai pasangan tanpa anak. Hari-hari mereka kemudian diisi dengan bulan madu kembali sebagai obat atas penerimaan nasi pilu yang terasa menyesakan. Mereka pergi berjalan-jalan berdua untuk belajar menikmati takdir mereka sebagai pasangan yang hanya memiliki satu sama lainnya sampai ajal mereka tiba. Dua keajaiban kemudian terjadi saat tanpa sengaja sebuah channel berhasil menghentikan jentikan jari Kyokazu di remote TV, di mana di sana terputar sebuah acara reality show yang menyorot tentang baby button
sebuah organisasi non-profit yang mempertemukan para pasangan mandul dengan para ibu hamil yang tidak mau atau tidak bisa membesarkan bayi yang sedang mereka kandung. Melihat bahwa Baby Button menawarkan alternatif yang bisa mengobati permasalahan yang sedang mereka hadapi, mereka pun bersepakat untuk mengambil kesempatan untuk bisa membangun sebuah keluarga ideal yang mereka damba-dambakan itu. Mereka lalu datang ke kantor operasional Baby Button dan bertemu Asami, pendiri Baby Button, yang memberikan mereka bersama juga para orang tua lain yang juga menjadi calon orang tua adopsi semua informasi lengkap mengenai prosedur pengangkatan anak di Baby Button. Berkat Asamilah, mereka semakin yakin untuk melakukan prosedur itu. Sebab Baby Button ternyata berbeda dari agen adopsi anak yang lain, di mana mereka hanya melayani para ibu dengan anak bayi yang masih dalam kandungan, sehingga calon orang tua angkat tidak bisa memilih bayi mana yang akan mereka adopsi. Asami juga menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan hak asuh penuh sebagai orang tua dari pengadilan, namun dengan satu syarat, di mana para orang tua adopsi harus memberitahukan jati diri sebenarnya kepada anak adopsi mereka sebelum sang anak masuk ke tahap sekolah dasar. Semua informasi itu bisa diterima Satoko dan Kyogazu untuk akhirnya mengambil dan mengisi formulir adopsi. Tepat 3 bulan setelahnya, Satoko mendapatkan telepon dari Asami yang memberitahukannya bahwa bayi yang ia akan besarkan telah lahir. Maka dengan sangat bersemangat, mereka pergi menjemput anak mereka yang baru dilahirkan, dan untuk pertama kalinya bertemu dengan bayi laki-laki lucu yang kemudian mereka namai Asato itu. Tak hanya dengan Asato, mereka juga diperkenalkan Asami dengan ibu kandung dari Asato, yaitu Hikari, yang ternyata masih seusia remaja. Hikari tak sanggup menahan tangisnya dan meminta Satoko untuk membesarkan putranya dengan sebaik mungkin. Hikari juga memberikan sebuah surat cinta untuk Asato sambil terus menangis dan meminta maaf karena tak bisa membesarkan Asato dengan jerih payahnya sendiri. Kita lalu dibawa flashback di sisi kehidupan yang lain, yaitu lewat mata sang ibu kandung Asato, yaitu Hikari. Tepatnya saat usianya masih 14 tahun dan jadi siswi kelas 2 SMP. Hikari jatuh cinta pada teman sekelasnya, Takumi, yang kemudian mendorong mereka kepada gejolak romansa yang murni dan amat mesra. Sayangnya sebagai dua remaja yang baru mulai mengenali diri mereka sendiri, mereka tak mampu menghindarkan nafsu syahwat di setiap interaksi kebersamaan mereka. Sehingga pada satu momen, mereka berjumbu dan melakukan persetubuhan yang sangat terlarang, apalagi di usia mereka saat itu. Kegiatan mereka itu kemudian akan segera disesali Hikari saat ia menemukan bahwa ia sudah tidak menstruasi berbulan-bulan, dan vonis dokter yang lalu menyatakan bahwa Hikari telah hamil. Usia kehamilannya bahkan sudah memasuki 23 minggu, yang artinya Hikari sudah terlambat untuk bisa melakukan aborsi. Karenanya, keluarga Hikari yang takut akan gosip di lingkungan sosial mereka dan khawatir akan masa depan sekolah Hikari, kemudian mengirim Hikari ke Baby Button yang menyediakan fasilitas akomodasi untuk para ibu hamil dan akan mencarikan orang tua adopsi untuk bayi yang dikandungnya. Itulah saat Hikari pertama kali bertemu Asami, yang kemudian membawa Hikari ke penginapan Baby Button di sebuah area tertutup di Hiroshima. Di tempat dengan angin sepoi-sepoi sepanjang hari dan pemandangan menyegarkan itulah, Hikari bergabung dengan para ibu hamil lainnya yang sudah lebih dulu bergabung di program adopsi Baby Button. Setiap hari sebelum proses persalinannya dijalankan, Hikari mencari tenang di lingkungan asrinan sepi itu, sambil juga berinteraksi dengan para ibu hamil lainnya yang rata-rata adalah gadis di bawah umur atau pekerja seks komersial. Mereka mendinginkan kepala sambil juga mempersiapkan kelahiran dari anak yang tidak mau atau tidak bisa mereka rawat sendiri. Waktu kemudian kembali maju, di mana di masa kini Satoko menerima telepon dari guru Asato lagi,
yang mengabarkan bahwa Sora ternyata berbohong saat menuduh A1 sebagai anak yang mendorongnya di insiden jatuhnya tempo hari, dan mengaku bahwa Sora sendirilah yang lompat dari wahana permainan itu. Satoko yang mendengarnya menjadi lega, sebab keyakinannya akan hati baik A1 ternyata benar adanya. Satoko bahkan lebih senang lagi saat A1 ternyata tidak marah sedikit pun kepada Sora, dan sebaliknya malah mengajak Sora untuk bermain kembali di taman sebagai tanda baikan mereka. Satoko yang ingin menemani A1 untuk bermain bersama Sora itu sayangnya harus digagalkan oleh sebuah telepon dari seorang wanita misterius. Wanita itu mengaku sebagai Hikari yang tiba-tiba meminta hak asuh A1 untuk segera dikembalikan kepadanya. Ia mengancam akan membocorkan kenyataan tentang adopsi A1 kepada semua teman-teman dan guru sekolah A1 jika Satoko enggan memberikannya hak asuh A1. Dari panggilan itu, Kyokazu mendorong Satoko untuk mengundang wanita misterius itu datang ke apartemen mereka untuk membicarakan langsung kesepakatan tentang masa depan A1. Tak disangka, wanita itu berani datang ke apartemen Satoko dan Kyokazu meskipun sambil terus menunduk. Wanita berambut pirang itu lantas kembali meminta hak asuhnya atas A1 dengan terus mengaku sebagai Hikari. Namun yang tak disangkanya, ternyata Kyokazu dan Satoko mengundang wanita itu ke sana justru untuk memberitahunya bahwa ancaman untuk membeberkan fakta adopsi A1 ke guru dan teman-temannya adalah percuma. Sebab sedari awal, baik A1 ataupun teman-teman dan gurunya, semuanya sudah diberitahu tentang status adopsi A1. Mereka merasa bahwa status adopsi itu tak perlu dirahasiakan dan memilih memberitahu A1 jati diri sebenarnya dirinya sejak A1 mulai masuk TK. Pengakuan itu membuat sang wanita kaget dan memilih untuk segera pergi. Apalagi saat Kyokazu yang tak percaya bahwa wanita pirang itu adalah Hikari kini mengancamnya untuk melaporkan tindakan pengancaman dan penggunaan identitas Hikari itu ke kantor polisi. Kita lalu dibawa kembali lagi ke masa lalu, di kejadian pasca kelahiran A1 dan penyerahannya kepada keluarga Satoko. Kita diajak untuk melihat Hikari yang perutnya telah kempes dan kini kembali ke rumahnya. Tapi kembalinya Hikari ke sana, nyatanya justru menghapus senyum merona ala gadis remaja yang semula ada di wajahnya. Hikari yang berusaha kembali ke kehidupan lamanya, kini perlahan digerogoti oleh naluri bersalah karena telah meninggalkan A1 untuk diangkat anak oleh orang lain. Hikari tak pernah bisa merasa nyaman meskipun ia dikelilingi semua anggota keluarganya yang kini berbahagia karena telah berhasil menyingkirkan A1 yang mereka rasa sebagai penghalang masa depan cerah Hikari. Ia yang kini mulai terasa asing dengan sikap keluarganya itu, kemudian memilih kabur dan kembali ke fasilitas Baby Baton untuk meminta Asami memberikannya pekerjaan dan tempat tinggal. Asami yang paham bahwa hidup dan kebahagiaan Hikari telah hancur pun menerimanya kembali tinggal di sana. Namun Asami juga memberitahunya bahwa Baby Baton akan segera ditutup sebab penyakit yang menggerogoti tubuh tua Asami. Hikari mengerti hal itu dengan baik dan menjalani kesempatan untuk bisa menenangkan diri di sana dengan semaksimal mungkin. Sambil bekerja sebagai fasilitator ibu hamil di sana, Hikari yang di suatu hari ditinggalkan sendirian oleh Asami, kemudian masuk ke ruang kerja Asami dan membuka file-file adopsi yang pernah ditangani Baby Baton. Hikari segera mencari file tentang putranya dan menemukan nama Kyokazu beserta informasi tempat tinggalnya. Hikari pun segera pindah ke kota yang sama di mana A1 dan keluarga angkatnya berada, berharap bisa mengenali A1 atau setidaknya melihatnya dari jauh. Tapi Hikari tak pernah mau menemui putranya, sebab ia paham akan aturan yang sudah ditetapkan pengadilan bahwa ia dilarang mengunjungi A1. Namun setidaknya, berada di kota yang sama dengan A1, sedikit banyak bisa membawa semangat Hikari kembali untuk menjalani hari-harinya. Hikari yang putus sekolah itu
kini mengambil pekerjaan sebagai loper koran dan berteman dengan Tomoka, seorang gadis seumuran dengannya yang bekerja dan tinggal di tempat yang sama. Keduanya dengan cepat menjadi akrab, mungkin karena kesamaan nasib sebagai gadis putus sekolah dan memiliki kehidupan yang sama-sama berat. Mereka berbagi segala hal, mulai dari makeup, barang-barang pribadi, sampai rahasia-rahasia kelam mereka. Namun yang tak disadari Hikari, keakraban itu sengaja dibangun oleh Tomoka yang selama ini ternyata terlilit hutang berjumlah besar, dan dengan sengaja memalsukan tanda tangan Hikari dan menjadikan Hikari sebagai penjamin hutangnya diam-diam. Tomoka lalu kabur, meninggalkan Hikari untuk membayar seluruh hutang yang dibuatnya. Hikari yang merasa dikhianati oleh Tomoka dan segala kenyataan hidupnya yang pahit, akhirnya nekat menelpon Satoko dan meminta hak asuh anaknya untuk dikembalikan. Hikari yang merasa dijahati oleh nasib sudah tidak peduli akan aturan pengadilan yang sebenarnya melarangnya menemui Asato, apalagi sampai meminta hak asuhnya dikembalikan. Tapi justru saat kedatangannya ke rumah Satoko itulah, untuk yang pertama kalinya, Hikari mendengar suara yang ia rindukan, yaitu suara Asato yang memanggil-manggil ibunya, yaitu Satoko. Itulah yang justru membuat Hikari tahu bahwa ia tak boleh merusak kebahagiaan Asato dengan keluarga barunya, dan segera meminta maaf sebelum berlalu pergi. Hikari yang mengerti bahwa kebahagiaan putranya itulah yang jadi tujuannya dulu saat ia merelakan Asato untuk diadopsi pun, hanya bisa mencoba mengerti posisinya sekarang dengan terus berlari menjauh dari Asato dan skala kehidupan bahagia yang kini telah melingkupinya. Namun ternyata, di saat yang sama, Satoko yang melihat ratapan Hikari kepadanya saat Hikari mendengar Asato memanggil-manggil namanya itulah yang justru membuat Satoko juga menyadari apa yang harus dilakukannya. Satoko segera melacak keberadaan Hikari dan justru balik mengejar Hikari. Kedua ibu Asato itu akhirnya bertemu di pinggir laut, di depan air tanpa tepi yang jadi lokasi paling tepat untuk mempertemukan Asato dengan ibu kandungnya. Sehingga disinilah True Mothers tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya, bareng